Desainnya mirip banget dengan versi kabelnya dulu, simple, classy, nggak norak. Bisa dibilang minimalis dengan finishing yang mahal. Feel so good dari desain dan juga komfortnya, ini all day headset gaming banget. Nggak berat di kepala, nggak cepet capek juga, dan clamping plus cushion padnya, ini nggak nekan kepala gue secara berlebihan. Sepengalaman gue itu 1 minggu pakai headset ini, charging itu ya cuma sekali aja. Ya kayak mungkin 5 hari pakai baru minta di charge lagi lah. Halo semua, dengan gue Ali dan sekarang ayo kita bahas headset gaming yang udah ditunggu-tunggu tapi malah ditusuk dari belakang dengan mereka bilang nih, sorry, ini headset bukan buat negara lu. Potensi belinya tuh nggak banyak, jadi maaf. Atau enggak, ya udahlah, ada versi kabelnya, tapi gue kasih yang si seri G733-nya aja. Sama-sama bagus kok. Ya itulah story-nya si Logitech G Pro X Wireless ini. Tapi malah berbeda sekarang. Ternyata seri G733-nya Logitech cukup banyak dibeli di sini. Dari satu store resminya aja udah kejual banyak dengan ratusan ulasan juga. Mungkin Logitech pusatnya baru mengconsider kembali. Ternyata warga Indonesia cukup kuat ya beli headsetnya. Yaudah deh, kita coba yuk jual si G Pro X Wireless-nya, dan sekarang akhirnya bisa dibeli dan gue mendapatkan kesempatan buat bahas si headsetnya ini. Anyway, itu cerita gue aja ya. Tim Logitech jangan marah juga dong. Sebenarnya gue gak ada masalah sama si headsetnya ini. Cukup gue antisipasi juga headsetnya dari pas di ST Media. Desainnya keren, dari performanya yang kabelnya aja bagus, dan harusnya yang wirelessnya pun gak bakalan lebih jelek dong. Apalagi kan sebesar Logitech brandnya juga gitu ya. Cuma ya gue agak kecewa aja, kenapa baru sekarang adanya. Kan udah telat banget gitu, khususnya kan buat para fanboy Logitech yang banyak uangnya kan gak kayak gue gitu, pasti pada nungguin. Anyway, ya udahlah ya, lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Dan sekarang kalian udah bisa nih icip-icip headset gaming premiumnya si Logitech. Dan kalau gue cek di Indo, di toko resminya Logitech di e-commerce sih harganya berada di harga yang cukup fantastis, yaitu di 2,7 jutaan. Tapi gue bisa make sure ke kalian juga kalau kalian berniat meminang si headset gaming ini, gue yakin kalian itu nggak bakalan kecewa. Serius, kalau mau beli linknya ada di deskripsi ya. Cuma sebelum gue lanjutin pembahasannya, gue juga mau reminder lagi ke kalian buat subscribe ke channel ini. Karena banyak konten teknologi baru juga, dan gue juga mau ngajak ke kalian untuk kontribusi di tiap videonya buat komen pendapatnya itu seperti apa. Jadi bantu nih ngebangun channel kita biar jadi channel terbaik di Indonesia juga. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya ke all biar mendapatkan update terbaru dari kita juga, oke? So, bahas lagi headsetnya, Logitech G Pro X Wireless. Selama gue testing headset ini mungkin cuma satu aja minus yang gue rasakan, dan itu cukup mengganggu gue. Sisanya sih ya gue puas banget. Headset semahal ini gue nggak bakal nyesel juga kalau gue beli ini barang. Feel so good dari desain dan juga komfortnya, ini all day headset gaming banget. Nggak berat di kepala, nggak cepet capek juga, dan clamping plus cushion padnya ini nggak nekan kepala gue secara berlebihan. Jadi gue rasa memang si Logitech sudah mendesain sedemikian rupa senyaman mungkin jika dipakai sama penggunanya. Desainnya mirip banget dengan versi kabelnya dulu, simple, classy, nggak norak. Bisa dibilang minimalis dengan finishing yang mahal. Kayak dari headbandnya menggunakan foam dilapisin leather, tapi gue suka banget nih dengan detail jahitannya dengan emboss tulisan Pro. Adjustable bandnya bisa diatur per step dengan penanda garis sehingga mudah diatur secara simetris. Engselnya ya sayang aja nggak bisa di flip buat dikalungin di leher, cuma bisa di adjust di area kepala aja. Sedangkan bentuk cupnya ini oval over ear, jadi area telinga full tertutup dengan baik dengan pad bawaan leather, tapi kalian bisa ganti lagi ke fabric punya yang didapatkan dalam paketannya. Mic-nya bisa detachable, nggak ada LED RGB apapun. Sebagai kosmetik headsetnya benar-benar sederhana. Lalu di samping kiri ada tombol untuk mute mic-nya, dial volume, power switch, power charging pakai Type-C, LED indikator, dan jack port untuk mic-nya. Next, bahas performanya. Yang mau gue omongin di sini duluan itu adalah fitur base-nya, yaitu si wireless-nya. Logitech G Pro X Wireless ini memang ingin menunjukkan gimana sih performa wireless-nya, atau bahasan lainnya itu yang tepat adalah latensinya. Si Logitech ini punya teknologi yang bernama Lightspeed, ingin diimplementasikan ke dalam headset gamingnya, dan yang pertama diaplikasikan itu di headset gaming, ya si headset gaming ini. Cuma ya telat aja gitu masuk ke Indonesianya. Untuk di daily use memang wireless ini mantep banget, nggak ada latensi. Dari buat casual activity kayak dengerin lagu, nonton YouTube, ini aman. Bahkan sampai di game-game e-sport atau latensi itu bener-bener penting, udah dilibas aman banget sama si Logitech ini. Dan soal wireless pastinya berkaitan juga dengan baterainya.
Nah, baterainya pun gue bisa dikatakan cukup badak juga nih headset. Mungkin karena nggak ada LED RGB jadi lebih tahan lama. Kalau dari software sih bisa bilang tahan itu cuma 1 hari full terus-menerus. Cuma kalau pakainya nggak full day kayak beberapa jam sehari, sepengalaman gue itu 1 minggu pakai headset ini charging itu ya cuma sekali aja. Ya kayak mungkin 5 hari pakai baru minta di charge lagi lah. Cuma satu kekurangan gue yang bener-bener kurang banget. Gue sebel sama fitur sleep mode-nya. Ini bagus, biar kalau misalnya lagi nggak dipakai jadi irit baterai. Tapi yang ribetnya di sini, sistem sleep mode-nya itu nggak bakalan otomatis nyala ketika kita play suara di laptop ataupun di PC kita. Jadi perlu dimati nyalain lagi yang kadang gue ngira baterainya ini udah habis atau belum. Bahkan kalau gue coba pencet si tombol mute mic-nya yang gue kira itu bisa jadi trigger, ternyata nggak bisa. Ya gue kira sleep mode ini bakalan balik ketika kita putar lagu lagi dan ternyata enggak. Udah gitu indikator baterai headset ini pun juga cukup repot. Kita perlu cekin terus ke indikatornya yang mana di bawah si headsetnya ini atau enggak ya kita cek softwarenya lagi. Gak sesimpel G733 kalau misalnya udah mau habis RGB-nya itu bakalan stay di warna merah. Cukup ganggu lah. Ya kayak gue tinggal bentar tiba-tiba udah mati dan juga perlu on off lagi si headsetnya biar bisa dipakai lagi. Ya semoga sih bakalan ada fixnya gitu. Cuma kalau misalnya dilihat dari headsetnya ini udah setahun gitu kayaknya susah juga sih. Oh ya, masih di wirelessnya, jarak pakainya pun bisa dikatakan cukup jauh. Mungkin hampir 10 meter tanpa penghalang masih bisa terima suara. Kayak gue mau ke dapur sampai minum ya masih aman lah ya. Ya intinya nice lah memang si Lightspeed ini. Cuma perlu diingat lagi nih, karena ini wireless, ya kalian perlu hati-hati juga buat simpen dongle-nya. Kalau hilang otomatis nggak bisa dipakai lagi karena nggak ada colokan aux atau enggak ya mode bluetooth-nya nggak ada. Next, suara headset buat gue ini mirip banget sama versi kabelnya, cuma lebih powerful aja. Tipenya sedikit warm, bassnya punchy banget, tapi diimbangin lagi sama treble tipis-tipis, jadinya nggak kerasa timpang suaranya. Mungkin masih bisa dikatakan well balanced semuanya, cuma sedikit dimajuin agar lebih kerasa powerfulnya. Main di nada volume tinggi, headsetnya pun aman, bisa berirama dengan baik, nggak pecah suaranya, dan separasinya pun cukup oke. Simpelnya mah gue bisa bilang ini the best headsetnya lah buat main game. Desainnya itu sangat baik. Cuma mungkin kalau kalian masih nggak suka ya sama suara bawaannya, kalian bisa setting lagi nih di equalizernya via software G-Hub. Banyak pengaturannya dan bahkan kalian bisa menggunakan preset-preset custom bawaan softwarenya, which is dari eSport player Logitech, dan komunitas usernya pun juga bisa sharing equalizernya mereka. Sama, untuk mic-nya juga bisa diatur, apalagi mereka sudah collab dengan Blue Voice, jadi kalian bisa atur kualitas mic-nya sesuai yang kalian inginkan. Cuma sayangnya karakter suaranya di sini tetap bukan suara favorit banyak pengguna, karena karakternya ini kayak lagi denger voice com aja. Bagus memang, cuma ya nggak natural aja, nggak kayak kita lagi ngobrol langsung. Overall dari headset ini memberikan keistimewaan tersendiri untuk para gamernya. Bisa dibilang juga paket komplit untuk sebuah headset gaming sih. Dari kenyamanan enak banget, buat dipakai lama sambil grinding game kalian juga parah lah. Suaranya bisa keluarin detail-detail sound permainan dengan jelas dan stagingnya untuk headset ini cukup bisa dikatakan luas juga. So selama testing game pun gua nggak ngerasa terganggu dari miss suara yang munculnya itu dari mana. Apalagi buat kalian yang main gamenya itu fast-paced gitu ya, latensi headset ini udah bagus banget. Sangat minim, kerasanya tuh kayak lagi pakai headset kabel punya. Nggak perlu khawatir kalau nge-lag karena selama gue main game di sini, belum pernah nih suaranya itu munculnya telat. Jadi untuk headset gaming seharga 2,7 juta, is it worth it? Sangat yes, kalau kalian punya uangnya. Kalau belum ya nggak perlu ngincer ini dulu lah. Di bawahnya pun masih banyak yang bagus juga dan nggak nge-lag juga. Tapi kalau kalian memang Logitech fanboy, ada duit dan memang koleksi series Pro-nya si Logitech, ya you need to buy this. So gimana menurut kalian dari headset gaming G Pro X Wireless ini? Ya gue yakin dari beberapa kalian yang fanboy udah pasti nyesel lah gitu ya, sebel gitu ya, ini baru keluar gitu. Cuma ya komen aja gimana pendapat kalian, dan mungkin kalau misalnya kalian mau kasih kritik ataupun saran tentang video ini, silahkan aja drop the comment below. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Ya kalau misalnya kalian belum subscribe, coba subscribe aja dulu ke channel Nyantai, dan like videonya kalau kalian suka. Pastiin juga aktifin notifikasinya ke all biar mendapatkan informasi terbaru dari kita juga, karena banyak konten menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di Nyandote. Sama join juga nih Discord kita yang linknya di deskripsi. Kalian di sana bisa ngobrol-ngobrol juga bareng teman-teman Nyantai di sana. Udah banyak obrolan menarik kok di sana. Oke, jadi mungkin itu aja. Di sini ada gue Ali sebagai hostnya. Sampai jumpa di video Nyantai selanjutnya. Bye bye.